Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ya. Di video kali ini saya ingin tunjukkan kondisi terakhir KMP Billy yang kemarin sempat terjadi insiden di Sambas, Kalimantan Barat. Tapi sebelum saya mulai ini ngambil video di beberapa bagian di KMP Billy, yang pertama saya perlu ucapkan terima kasih kepada Mas Multazam sudah mengizinkan kami melakukan ini ya untuk pembelajaran teman-teman lah. Nanti ada informasi apa aja, semoga bermanfaat. Yang kedua untuk Pak Roni selaku manajer SDP, kemarin saya sudah minta izin ke beliau dan diizinkan. Ya nanti kita akan coba-coba ya kalau bisa, karena kondisi kesehatan saya juga masih belum maksimal. Mudah-mudahan bisa masuk ke engine room, nanti saya tunjukkan kondisi terakhirnya. Di video kali ini hanya akan saya tunjukkan kondisinya saja ya. Kita tidak perlu bicara yang macam-macam, dan mudah-mudahan ya bisa menambah pengetahuan dan menghibur lah. Nah, ini adalah kondisi terakhir. Mungkin yang pertama kemarin teman-teman ngelihat bentuk KMP Billy itu pas sudah miring ya. Nah, ini kalau kondisinya sudah tegak seperti ini. Ya, kondisinya sudah tegak seperti ini, dan itu kita lihat, kita coba lihat dari samping dulu, kita ke belakang ya. Jadi dia ada dua dek, yang pertama adalah dek kendaraan dan yang kedua dek penumpang ya, geladak kendaraan dan geladak penumpang. Dan tingginya ini kalau kita lihat dari plimsoll marknya, kita lihat dari draft marknya itu, coba nanti kita pastikan ya, sekitar 2 meteran nampaknya ini tingginya, 1,8 atau 2 meter gitu. Nah itu kalau kita lihat plimsollnya memang seperti itu. Kemudian kita lihat di belakang. Nah, ramdornya kemarin ada 4, sekarang ini mau dijadikan 2 saja, depan belakang itu. Nah ini kondisi di belakangnya, ada beberapa replating, dan ini nampaknya barang-barang yang dari dalam ya, bekas bukaan partisi-partisi itu ada di bawah ini. Nah ini ramdor samping sudah dilepas, dan ramdornya ini bengkok ya, dia ramdornya bengkok. Ini ramdor samping bengkok, ramdor yang belakang juga bengkok, mungkin kena tekanan waktu dia terbalik kemarin. Nah ini ramdor belakang, kondisinya melengkung ini ya. Kalau teman-teman mungkin tidak bisa ngelihat, tapi ini kalau dilihat secara langsung gini dia melengkung. Nah ini dibuatkan ramdor baru untuk di bagian belakang. Nah seperti itu kalau kita lihat dari belakang ya. Jadi teman-teman bisa lihat bodinya, dia ada rise of floor-nya. Rise of floor itu tidak rata ya, bottomnya tidak rata, dia ada naik ke samping kanan dan samping kiri. Itu tujuannya yaitu untuk mengurangi hambatan, karena ini kapal penumpang, selain dia dibatasi dengan jumlah muatan, dia juga harus memenuhi kecepatannya, makanya dia hambatannya sangat diperhatikan sehingga bentuknya seperti ini.
Nah ini. Dan propellernya juga lagi diperbaiki, sudah dicabut propellernya. Kita nggak bisa ngelihat kondisi propellernya, mungkin ada di bengkel ini. Itu nampak dia ada skeknya aja, skek 2 kanan kiri. Oke, kita lanjut ke atas ya. Kita coba naik ya. Ini haluannya seperti ini, jadi dia lancip ya. Ada semacam mini bulbous bow di depan sini ya. Haluannya seperti ini. Nah, ini draftnya 1,2, ya sekitar 1,8 tinggi kapal ini. Ini. Oke, kita coba naik dulu. Nah, ini saya sudah berada di atas car deck ya, di main deck ya, car decknya. Nah, seperti yang teman-teman lihat itu di situ banyak sekali potongan-potongan kabel, karena memang repair kali ini selain ada beberapa replating, yang kedua yaitu ini penutupan ram door, akses ram door kanan kiri ya. Dan juga tentunya karena kapal ini habis terendam, makanya yang harus diperbaiki yaitu ini kabel-kabel ini elektrik ya. Nah, kalau kita lihat decknya juga bagus, kondisinya masih bagus, hanya mungkin perlengkapan saja. Kita tidak tahu tangki-tangkinya seperti apa, habis kemasukan air itu dia. Tapi menurut informasi dari yang naikkan kemarin itu, di dalam tangki itu tidak ada lumpur, artinya kapal tidak bocor. Jadi penyebab kejadian kemarin itu bukan karena bocor ya. Nah ini masih bagus, tidak kelihatan gelap. Tapi kalau dia bocor pasti ada bekas lumpur. Nah, bisa disimpulkan ini tidak bocor. Kita akan izin masuk ke engine room ya. Nah, ini. Itu decknya. Nah, ini karena kapal berlayar di sungai, makanya saya tidak sarankan ya. Cuma kalau sebaiknya untuk teman-teman mau bikin kapal jenis ini, jenis kapal penumpang ini, itu sebaiknya di deck itu jangan pakai siku. Dia cukup pakai plat strip saja ya. Karena di atas itu hanya penumpang orang saja, jadi tidak perlu modulus, atau mungkin modulusnya bisa diganti. Karena apa? Karena kalau siku itu kemungkinan di L-nya itu, di face-nya itu, kalau dia berlayar di laut, dia pasti korosi. Karena dia kena udara dari air asin itu. Tapi ini karena berlayar di perairan air tawar, makanya tidak perlu diperhatikan. Nah ini kondisinya. Jadi panel-panel listriknya sudah seperti ini, valve-valve nampaknya sudah diperbaiki. Dan kita lihat tangki di situ kayaknya ada yang terbuka itu. Kita lihat, Bas. Kita lihat ini tangki apa ini? Tangki void. Nah, sangat bersih ya. Jadi tidak kemasukan air dia. Artinya kondisinya kapal ini ketika terjadi musibah itu tidak dalam kondisi bocor. Seperti itu. Kita izin ke itu ya. Masuk ke engine room. Semuanya. Nah, ini tangki sebelah kiri juga tidak ada bekas air. Ini loh yang saya maksud tadi. Kalau kapal seukuran ini, teman-teman kalau mau bikin kapal, sebaiknya ini jangan pakai siku ya. Pakai strip. Terutama kapalnya yang berlayar di air asin atau di laut, karena di sini pasti akan korosi. Ini aja yang di air tawar sudah ada korosi sedikit. Nah, coba ya saya lihatkan. Nah, itu. Di sini pasti korosi, makanya di sini sebaiknya pakai strip. Girder mungkin boleh lah, tapi kalau siku-sikunya ini enggak perlu, dia cukup strip aja. Dan modulusnya bisa dihitung, dia harus pakai strip berapa, seperti itu. Tapi untuk kapal ini ya, karena sedang banyak pekerjaan, ya hanya pemberitahuan untuk teman-teman yang mau bikin kapal sejenis dan seukuran itu aja. Mohon maaf lagi istirahat ya. Dengan Mas siapa? Bas Muhtar. Waktu kejadian di sini jenengan. Tapi alhamdulillah lah ya. Pak Roni juga saya dengar lagi tidur di atas. Di kamar saya. Itulah. Ini nah, selain kabel-kabel yang harus diperbaiki, main engine, auxiliary engine tentunya harus di general overhaul semua ya, wajib itu. Karena udah terendam. Nah, kalau kita lihat kondisi di
engine room. Ya mungkin karena kemarin sempat masukkan air enggak waktu dia terbalik itu? Air masuk ya? Air masuk. Nah ini sempat kemasukan air, makanya itu ada bekas-bekas lumpur itu ya di sana ya. Nah itu ada bekas lumpur. Kalau yang di tangki tadi tidak ada, artinya tidak terjadi kebocoran. Jadi ya musibah lah, kita tidak bisa komentar apa-apa. Nah seperti ini. Ini peralatan mesin sedang dibongkar. Ya semuanya sedang proses dilakukan general overhaul. Ini main engine-nya kanan kiri, dan kita nampaknya tidak usah masuk ke engine room, kita sudah bisa cukup jelas melihatnya dari atas ini ya. Nah, itu sudah cukup jelas. Ada lumpur di situ aja, artinya yang kemasukan air itu hanya engine room ya, engine room. Tangki-tangki aman, bahkan pardeknya ini bersih, tidak ada istilahnya gitu. Kalau dikatakan konstruksinya tidak bagus, enggak, dia cukup bagus. Platnya juga masih kokoh, tidak ada deformasi ya. Itu. Nah itu ada kapal satu lagi punya SDP juga. Ini sebelum saya informasikan ya, ini saya ada di dok Delta Oriental Papuas, dok yang sangat rame ya, sangat terkenal juga, dan pelayanannya sangat bagus. Kita lanjut ke atas ya. Nah ini mesin sebelah port side, mesin sebelah port side sudah dibuka blok-bloknya, sebelah starboard juga sudah. Kita coba naik ya. Nah kalau kita lihat dari agak atas seperti ini ya kondisinya. Nah itu, jadi ada lah bekas-bekas lumpur apa di deck itu ada. Nah itu ya, karena terbalik mau gimana lagi ya, pasti ada lumpur di situ. Tapi pipa-pipa aman, pipa-pipa sprinkle, pipa pemadam itu masih aman. Oke, kita lihat ke atas. Nah, misi Mas ya, lagi istirahat ya. Nah ini selain kabel ramdor, kabel juga partisi. Karena partisinya terbuat dari kayu, dia terkena air pasti akan lapuk atau hancur. Nah ini yang menjadi PR SDP dan juga PR pemilik galangan ini, dalam hal ini adalah Mas Multazam. PR-nya ini ngerjakan partisi ini. Itu. Nah kondisinya seperti ini di bagian dek penumpangnya. Nah itu. Nah ini partisinya semua, tapi kayu yang di atas ini nampaknya masih bagus. Yang diganti mungkin hanya partisi sedikit di bagian bawah itu aja. Itu. Nah, sama ini mungkin di sini kemarin ada kasur-kasur, dan itu life jaketnya juga masih berada di tempatnya. Mungkin kemarin berhamburan ya, cuma ini saat ini sudah tersusun lagi, susun rapi di sini. Nah seperti itu. Oke. Jadi ini adalah kondisi KMP Bilih. Nah, semua. Jadi di kamar-kamar ini partisinya harus diganti semua. Ya, pekerjaan besarnya yaitu partisi dan elektrik. Sorry. Kirain sudah kering. Maaf. Om, maaf ya, mungkin yang ngerjakan nonton. Dicat dikit lagi. Malah burung garing tiba. Ya wis. Makasih Om. Permisi. Oke, kita turun. Ini akses ke engine room. Ya, akses ke engine room di sini. Itu ada dinamo. Jadi semuanya dibongkar nanti ya. Main engine, auxiliary engine, motor, pompa, segala macam di overhaul semuanya. Nah, ini di sini ada engine casing kanan kiri dan juga tengah. Oke. Itu saja video kali ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan atau paling tidak menghibur. Terima kasih sudah menonton dan menemani saya membuat konten-konten selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.